mohon maaf, bangsa kita ini kan memiliki sebuah tradisi. Kalau menceritakan sebuah peristiwa, ini selalu digubah dalam bentuk tembang. Dan saya barangkali sisa-sisa terakhir, saya generasi terakhir yang masih menerima itu, dalam artian masa kecil saya ini ke simbah buyut saya itu kalau malam ya, menjelang tidur, saya ini didongengi simbah. Nah, simbah buyut itu ketika dongeng itu sambil nembang. Ini merupakan tradisi bangsa kita. Jadi kalau menceritakan sesuatu itu dengan tembang. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, mulai kita membuat channel YouTube Raket Prasojo TV ini, kita sampaikan, kita lantunkan, kita tayangkan tentang Kidung Sabdo Palon, beberapa versi. Ada Kidung Sabdo Palon Dandang Gulo, ada Kidung Sabdo Palon Pupuh Sinom, dan juga ada tembang bagaimana pertarungan antara Eyang Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Nah, para pemirsa kalau penasaran, buka video di channel YouTube Raket Prasojo TV yang awal. Ya. Selain itu, ketika kemarin kita mengadakan ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha, juga kita lantunkan Kidung Sabdo Palon Nagih Janji, Pupuh Dandang Gulo, dan Pupuh Sinom. Tetapi tentunya bagi generasi muda yang kurang begitu memahami sastra Jawa, ini tentunya gerayang-gerayang atau meraba-raba apa sih makna Kidung Sabdo Palon. Karena bangsa kita, pemerintah kita yang tidak begitu peduli terhadap budaya jati diri bangsa, khususnya budaya Jawa, sehingga mengakibatkan saat ini banyak orang-orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Jawa. Akhirnya generasi muda kita pun banyak yang tidak paham tentang bahasa Jawa. Bahkan banyak para penggiat budaya Jawa ini tidak ngerti tentang bahasa Jawa. Dan mereka tidak malu-malu mengatakan, oh saya ini orang Jawa tapi nggak ngerti bahasa Jawa. Tanpa rasa malu. Oh saya ini kan orang Jawa KW2, KW4, KW6. Tanpa malu dia mengatakan itu. Seolah-olah hal itu menjadi hal biasa gitu. Tentunya kita akan membangkitkan kesadaran. Kita saat ini banyak generasi muda yang tidak ngerti tentang bahasa Jawa. Tetapi kalau kita sadar, kita akan terus belajar dan belajar bagaimana kita mengerti, memahami tentang bahasa Jawa. Walaupun taruhlah bahasa Jawa Anyar, ya, bahasa Jawa Tengahan. Yang saya maksud bahasa Jawa Tengahan itu bukan provinsi Jawa Tengah, tetapi periodiknya. Ketika kita bicara sastra Jawa, ada Jawa Anyar, Jawa Tengahan, terus Jawa kuno ataupun Jawa Kawi. Kalau kita memahami tentang periodik sastra Jawa, kita akan tahu, oh sastra ini kapan diciptakan, kapan sastra ini muncul. Nah, begitu juga tentang Kidung Sabdo Palon.
Dengan memahami sastra kita akan tahu ini sastra ini kapan diciptakan. Karena karakteristik sastra bahasa Jawa Anyar dengan Jawa Tengahan itu berbeda. Nah, ini sebelum kita akan bahas lebih lanjut tentang makna Kidung Sabdo Palon Nagih Janji. Ini Mas Anton ini mau nyoba nembang ini. Setelah itu dilanjutkan Bu Nani untuk ngidung Kidung Sabdo Palon. Ndak tahu satu podo, ndak tahu dua podo, nanti terserah Bu Nani ini. Karena untuk pembuka, karena yang akan kita bahas adalah makna Kidung Sabdo Palon. Tentunya perlu dibuka kuncinya dengan cara apa? Ya kidungnya dikidungkan gitu loh. Nah, silakan Mas Anton, ini yang mau apa misalnya belajar keberanian bagaimana ngidung. Rahayu Mas Kumambang. Oh, Mas Kumambang, ya, monggo. Aduh Gusti Kang Moho welas lan asih paringo kawelasan ingkang hanandang prihatin pecah kesang ingkang pulo nadyan silih popo biung kaki nini satulur yang sana kalamun muruk tan becik nora pantes yen den nuto. Rahayu. Terima kasih Mas Anton. Ini jangan dibully nih para pemirsa karena diwanek-wanek nih. Silakan Bu Nani. Rahayu. Hangi tungo pawelinge kaki Sabdo Palon pamong nuswan tara amacoka sengsarane rakyat nusa sadaro nampi panodining hyang widi kalambangno wong nyabrang prapteng tengah katempuh santering kali kang bena ya kuning pura sabta ngesti haji kecamo samyo leno nandang waro tosa tanah Jawi dadi karsa ningkang ngurbeng jagat merono
jagat puniku mengku bange raning koib nraju becik miangolo kang nandur nandang wahi ropriyangga den alamnya kinarya mar tandani jagat ana kang ngasta Rahayu. Nah, para pemirsa, demikian tadi Bu Nani ngidung atau nembang Kidung Sabdo Palon Nage Janji Pupuh Dandang Gulo Dua Podo. Ini bagi orang awam kadang-kadang masih kebingungan apa yang dimaksud pupuh, apa yang dimaksud podo. Nah, kalau yang dimaksud pupuh ini adalah jenis tembang. Jadi ada pupuh pucung, ada pupuh dandang gulo, ada pupuh mijil, sinom, megatruh dan sebagainya. Kalau mau copat yang baku ada 11, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan sampai 15 karena termasuk tembang tengahan itu masuk dalam kategori mocopat. Yang umum itu 11. Ini pupuh. Nah, yang dimaksud podo, podo itu adalah bukan per baris. Podo itu adalah per tembang, per bait. Kalau pupuh itu adalah jenis per jenis tembang, kalau podo itu per bait. Seperti contoh mamanya yang ditembangkan Bu Nani tadi adalah Kidung Sabdo Palon Pupuh Dandang Gulo Dua Podo, Podoho sama Podono. Nah, para pemirsa, karena kalau ini kita maknai Kidung Sabdo Palon itu per podo, tentunya butuh waktu yang panjang. Karena ini kan ada 20 podo. Nah, ini kita buat kondo takon saja. Kira-kira apa yang pemirsa ingin tahu atau ya minimal diwakili oleh yang hadir di Sanggar Rakyat Prajoso saat ini. Memang kalau kita bicara sastra ini memang harus hati-hati. Jadi saya baca wantah ya. Hangidungo pawelinge kaki sabdo palon pamong nusoantoro. Hameco kasengsarani rakyat nuso sadarum. Nampi pacobining jang widi kalambangno wong nyabrang prapteng tengah katempuh santring kali kang beno yaiku ning gapura sapta ngestiaji keh jalmo samya leno. Ya. Barangkali ada yang kurang tahu namanya kata beno ya. Beno ini mirip banjir tapi beda. Nah, ini kadang-kadang kalau yang nggak ngerti sastra Jawa ini bacanya bukan beno, ini beno. Beno itu artinya beda. Beno kan dari kata ben, ya biarkan. Nah, tapi kalau beno ya beno. Beno itu mirip dengan banjir. Nah, perbedaannya apa beno sama banjir? Kalau banjir itu airnya bergerak deras, itu banjir. Kalau beno ini airnya itu tenang. Lebih berbahaya mana? Beno sama banjir sama saja. Cuman kalau banjir ini biasanya airnya kan mengalir deras. Ini cepat datang, cepat hilang. Jadi kalau dulu di desa kami
mamanya ada banjir, datangnya mulai jam 1 malam, rata-rata datangnya mesti malam banjir itu pagi hari itu air itu sudah penuh terus mengalir, sorenya itu sudah habis airnya, sudah surut. Tapi kalau beno ini datangnya mulai tengah malam kadang-kala, sehingga dulu di tradisi kita ini ada titir, pertanda banjir, kentongan. Nah, kentongan itu kalau 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kalau banjir itu cenderung titir. Titir itu cepat duk. Nah, karena itu menandakan air datang. Nah, saat ini sudah banyak yang tidak tahu itu. Nah, kalau namanya 1 tung, ini artinya apa? Terus ada yang 2 tung, itu artinya apa? Nah, kalau titir itu cenderung cepat, ini pertanda air datang. Tung. Nah, ini. Nah, kalau beno itu datangnya sama tengah malam. Itu datangnya pelan-pelan. Tapi bisa jadi 1 minggu airnya belum surut. Itu beno. Nah, ini di sastra ini dikatakan beno karena memang adanya pagebluk ya. Pengaruh ajaran Dayo ini kan seperti beno. Dia datang secara TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Jadi bukan banjir tapi beno. Pelan-pelan, terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga menjadikan masyarakat kita, rakyat kita ini dijajah tapi tidak terasa. Kita diperbudak tapi kita tidak sadar. Sampai-sampai saya gambarkan bangsa ini seperti gadis cantik nan molek ya. Terus kedatangan orang yang tinggi besar layaknya orang Timur Tengah. Nah, si gadis cantik nan molek ini digelembung halus, diperkosa. Si gadis cantik tadi ini tidak sadar kalau dia ini diperkosa, malah menikmati diperkosa, malah minta diperkosa gitu lah. Ini benar-benar beno, datangnya pelan-pelan. Terus tadi, jadi bagaimana Sabdo Palon ini yang melihat, membaca keadaan, membaca alam. Hameco kasengsarane, membaca, melihat alam. Rakyat yang benar-benar sedang sengsara, tapi tidak sadar kalau sengsara, tidak sadar kalau dijajah. Sehingga digambarkan rakyat itu sengsara, rakyat Nusa Sadarum seluruhnya, seluruh bangsa ini. Sadarum itu semuanya sengsara. Karena ketika bangsa ini kehilangan kesadarannya, mabuk agama dan memuja-muja agama, semuanya terpuruk. Kita sekarang membicarakan bangsa ini dari sisi lini apapun, semuanya kita terjajah. Ya, salah satu contoh tadi saya katakan tentang titir. Ya. Ini saat ini tentang konsep siskampling kita hilang. Padahal sistem siskampling ini, konsep siskampling ini adalah sebuah pertahanan yang luar biasa. Di sana ada nilai-nilai sosial. Ya. Di sana ada nilai-nilai ketahanan. Ya. Hilang. Juga dalam konsep siskampling ini kan banyak hal yang tapi sekarang hilang. Termasuk saat ini bicara umpamanya tentang kesehatan.
seolah-olah kalau kita menggunakan cara kehidupan leluhur kita, ini dianggapnya tidak layak. Begitu juga bagi kita saat ini, kalau kita tidak beragama, dianggapnya kita ini orang primitif gitu loh. Padahal sebelum bangsa ini kedatangan agama Dayo, kita lebih maju kok. Tetapi kalau saat ini ada orang yang tidak beragama gitu kan, seolah-olah kan seperti apa ya, seperti dianggapnya orang yang primitif, orang yang tersesat, orang yang amoral kan begitu ya. Dan semua ini sebenarnya adalah merupakan nampi panodining yang kita sedang diuji. Ibaratnya kita ini saat ini sedang posisi orang yang nyabrang, perjalanan di air, nyabrang ya. Kita sampai di tengah perjalanan, sedang kita jalan, itu katempuh santring kali yang Kang Beno. Dari kali Kang Beno itu air yang misalnya ya air kalau menggenang itu kan air diam, Bu. Beno itu airnya juga jalan, tapi terus membesar pelan. Ya. Kalau memang Beno sampai detik ini di bahasa Indonesia tidak ada, cuman satu kata banjir. Padahal banjir dan Beno itu berbeda, sama-sama sastra Jawa. Semua jalmo samyo leno, semua orang terlena, semua orang lena itu apes. Leno itu apes, leno itu bisa diartikan istilahnya bukan sekedar terlena ya, terlena bahasa Indonesia. Leno itu apes, leno itu mendapatkan celaka, leno itu bisa dikatakan mendapatkan musibah, leno itu bisa dikatakan meninggal atau praloyo ya. Ya. Nah kalau Yeku ning Gapura Sapto Ngesti Haji, ini nampaknya ini merupakan bentuk tahun ini. Nah ini ya 1478. Ini tahun seperti Sirno Ilang Kertaning Bumi, nah, itu kan bentuk tahun. Suryo Sengkolo atau Condro Sengkolo. Ya. Ini karena kita tidak mungkin memaknai satu persatu, lebih baik kita kondotakon aja. Kita mulai dulu dari siapa? Bu Nani dulu, monggo. Yang tadi yang milih tema kan Bu Nani ini. Rahayu. Nggih, Rahayu. Kidung Sabdo Palon. Nah, ini tadi diangkat dengan tembang mocopat, yaitu Dandang Gulo. Apa sih artinya Dandang Gulo itu? Juga karena jumlah mocopat itu ada 11, itu apa boleh dilakukan dengan yang lain? Misalnya kan ada Dandang Gulo, terus kok sampai lali Dandang Gulo, Sinom, Megatro, Pocong, Mijil, Asmorondono, Kinanti. Nah, ini kan kita ngangkat Dandang Gulo. Artinya Dandang Gulo itu apa? Bolehkah dikumandangkan dengan jenis tembang yang lain? Terus saya pernah mendengar tentang Sabdo Palon dulu pada saat di bangku sekolah itu. Ceritanya kok begini ya, dan Sabdo Palon dan Noyo Genggong kalau tidak salah gandengannya itu pengawal Aji Soko yang sepertinya ada mandat menjaga pusaka atau gimana, saya agak lupa itu.
Nah, pesannya iki nek gak aku sing njupuk ojo dikekno gitu ceritanya. Nah, akhirnya kan muncul huruf yang Honocoroko itu menurut pelajarannya saya terima. Honocoroko itu ono cerita ngoten. Doto Sawolo akhirnya yang terakhir itu Podo Joyonya monggo bodongo. Lah Podo Joyonya sama-sama kuat, monggo bodongo podo dadi lan patine. Honocoroko Doto Sawolo podo digdayane, kan gitu artinya. Apakah itu ada hubungannya dengan Sabdo Palon yang sekarang ini kita bicarakan? Oke, itu saja dulu. Terima kasih Bu Nani Rahayu. Sambil nunggu Mas Doni siap. Jadi saya mendengarkan ceritanya Bu Nani itu rasanya pengen nangis saya itu. Berarti ada pengkaburan sejarah yang luar biasa. Karena Sabdo Palono Genggong ini dalam cerita Damar Wulan, bukan cerita Aji Saka. Kalau ini yang diterima di bangku sekolah SD ini kan luar biasa pengkaburan di bangku sekolah kita gitu loh. Nah kalau Aji Saka ini Punokawannya bukan Sabdo Palono Genggong. Yang adanya muncul Honocoroko itu kan Aji Saka. Nah Punokawannya bukan Sabdo Palon. Oh, berarti saya keliru, maaf ya. Siapa itu? Nah kalau Aji Saka niku napa di kalender kita tulis itu. Jadi Punokawannya ada napa niku Duro Sembodo. Maaf nggih. Duro Sembodo. Itu yang diserai pusaka. Iya. Nah, akhirnya yang muncul huruf Honocoroko itu kan dengan cerita Aji Saka. Nah, terus di sini tadi kok ada hubungannya dengan Sabdo Palon, itu maksud saya seperti itu. Mboten enten hubungannya. Lah, kidungnya ini kok Honocoroko mengandung arti sendiri kan? Loh, betul. Itu kan dari yang mengarang tembang itu dibuat seperti huruf Honocoroko. Ho itu apa? Itu sebagai contoh kayak Ronggo Warsito itu pernah membuat tembang Mocopat itu R itu apa? Terus O apa? Oh, paham. Tidak ada hubungannya. Saya pun bisa membuat Mocopat Nani Mardiati N itu apa? Bisa. Karena memang Mocopat ini aturannya jelas, ada guru lagu, ada guru wilangan. Itu sesuka hati si pengarang. Yang penting terikat dengan terikat aturan tadi. Mohon maaf nggih pemirsa. Dora Sembodo ternyata yang saya maksud tadi itu munculnya Honocoroko itu nanti beda bahasan lagi itu Bu, munculnya Honocoroko. Terus di Sabdo Palon ini kok ada Honocoroko, maksud saya seperti itu. Nggih, apa-apa. Terus semuanya Bu Nani tadi tanya tentang makna Dandang Gulo, itu bisa satu tema lagi sendiri. Jadi tentang karakteristik tentang Mocopat. Dandang Gulo itu bagaimana, Mijil bagaimana, Mas Kumambang bagaimana. Nah, sementara tema yang kita angkat saat ini adalah makna Kidung Sabdo Palon Nagih Janji. Yang kita maknai ya kenapa kidungnya ini. Ini. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak Bu Nani sudah mewakili banyak generasi muda kita yang awam tentang sastra Jawa. Kita semakin prihatin, ternyata aduh luar biasa. Kita sudah banyak kehilangan generasi kita jauh yang apa. Kalau sampai yang terjadi yang diceritakan Bu Nani tadi di bangku sekolah seperti itu, wah semakin rasanya perih. Tadi saya katakan rasanya kok pengen nangis gitu loh. Begitu jauhnya kehancuran budaya kita di generasi muda. Mas Jody mau nambah, mau
nanya silakan, kondo takon, monggo. Rahayu. Rahayu. Bahasan kali ini menarik terkait Sabdo Palon Nagih Janji. Sebelum mendiskusikan terkait Sabdo Palon Nagih Janji, saya mau menanyakan dulu yang terkait ini, Romo. Serat Sabdo Palon artinya ketika mengacu ke teori ini berarti kan ini udah 500 tahun yang lalu ya apa? Oh, yang sinom Mas nggih. Yang sinom, nggih silakan. Nah, kalau dibawa ke apa ya? Dalam sudut pandang yang sekarang ini kan terkait filing, maksudnya apa? Arsip lah. Nah, serat Sabdo Palon ini itu loh, apakah memang tersimpan ya secara apa? Data otentik lah seperti itu, atau sifatnya tradisi yang diceritakan turun temurun. Nah, akhirnya kalau mengacu ke memang benar nih data ini valid ya. Tadi saya baca di poin yang keberapa tadi ya, serat Sabdo Palon terkait dengan Prabu Brawijaya. Oh, yang foto kedua. Ya. Di situ ada kalimat yang mengatakan Prabu Brawijaya berkata lembut-lembut kepada punokawannya, Sabdo Palon sekarang saya sudah menjadi ini apa? Saya nggak menyebut merek lah. Nah, bagaimanakah kamu lebih baik ikut? Ya, intinya menurut ini kan ini agama suci. Nah, artinya gini, kok secepat padahal kan ini kan terkait dengan siapa yang poin pertama, Sunan siapa ini? Sunan Kali. Ya, artinya kok Prabu Brawijaya ini adalah seorang raja yang notabene dia juga punya legitimasi yang yang apa ya, posisi bagian ininya Tapi ketika tiba-tiba kita membaca di poin 2 ini, masa seorang raja begitu rapuh seperti itu. Nah, yang akhirnya Sabdo Palon sang pamomong tanah Jawa ini kan dia mengucap ya sudah saya kembali ke ini ya apa nanti 500 tahun dari sekarang intinya hadir lagi dengan ditandai apa Gunung Merapi yang kepada ya. Nah, jadi poin menariknya ini mohon didiskusikan agar ya kalayak biar tahu lah. Artinya yang pertama tadi, apakah serat Sabdo Palon ini terarsip dengan apa ya? Itu menjadi sebuah data otentik atau sifatnya yang diturunkan dari tradisi tutur. Ya, turun temurun kan seperti itu. Nah, terus untuk menyikapi tadi Prabu Brawijaya adalah seorang raja. Artinya ironis sekali Kak kalau artinya kok begitu rapuhnya. Nah, nilai-nilai dari serat Sabdo Palon ini adalah otentik atau gubahan yang artinya sifatnya pembelokan apa sejarah. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Tentang Mas Anton sekalian aja sekalian. Mas Anton mau tanya atau nambah apa? Monggo. Rahayu Romo. Rahayu. Mengapa setiap peristiwa atau kejadian yang terdahulu orang Jawa itu dijadikan kidung? Mohon penjelasannya itu aja. Terima kasih. Pak Ki mau nambah? Belum. Nah, kita harus pahami dulu bahwasanya ini adalah peristiwa sejarah.
peristiwa perjalanan bangsa ini. Nah, setelah itu tentunya mohon maaf, bangsa kita ini kan memiliki sebuah tradisi. Kalau menceritakan sebuah peristiwa, ini selalu digubah dalam bentuk tembang. Dan saya barangkali sisa-sisa terakhir, saya generasi terakhir yang masih menerima itu, dalam artian masa kecil saya ini ke simbah buyut saya itu kalau malam ya, menjelang tidur, saya ini didongengi simbah. Nah, simbah buyut itu ketika dongeng itu sambil nembang. Ini merupakan tradisi bangsa kita. Jadi kalau menceritakan sesuatu itu dengan tembang. Barangkali pemikiran leluhur kita gini, kalau dengan tembang otomatis cerita itu bisa berjalan misalnya runtut, dilantunkan, tidak kaku, ya, cepat dihafal, cepat diterima oleh anak-anak, ya, karena dengan tembang. Berbeda kalau cerita itu dalam bentuk cerita yang kaku, ya. Tentunya anak-anak menerima itu agak kesulitan, ya. Jadi ini adalah perjalanan bangsa kita, ya. Terus digubah dalam bentuk tembang. Nah, kalau namanya dalam bentuk tembang, ini yang perlu kita dalami ya, Mas Anton dan para pemirsa. Seringkali itu kan satu kalimat ini bisa mewakili banyak makna. Sebagai contoh gini, dalam tembang dikisahkan tentang bagaimana Majapahit itu jatuh, sirna ilang kertaning bumi. Nah, di dalam fakta sejarah, tentunya Majapahit itu tidak hilang begitu saja. Karena Majapahit kan dulunya kerajaan besar. Jangankan sekelas Majapahit yang kerajaan besar, rumah kita ya, mau kita hilangkan saja itu entah karena kebakaran, entah karena banjir, itu pun kan tidak mungkin rumah kita tuh langsung hilang seperti ditelan bumi. Masih ada sisa-sisanya gitu. Tapi dalam tembang kan dikisahkan kan begitu ditembangkan dengan bentuk kalimat yang satu kalimat saja. Sirna ilang kertaning bumi kan gitu. Nah, begitu juga dengan kembali ke tembang ini. Pada waktu itu dalam berbagai video sudah kita sampaikan bagaimana awalnya Sultan Muhammad dari Kekhalifahan Ottoman mengirim prajuritnya ke sini. 3 gelombang mereka mengirimkan prajurit ke sini. Mulai dari 20.000 pasukan, 40.000 pasukan, dan yang terakhir 60.000 pasukan ya. Prajurit tadi sampai sini itu kan mati. Kenapa? Karena kalau yang datang prajurit otomatis di sini ada kerajaan besar namanya Majapahit, akhirnya terjadi pertempuran. Akhirnya orang-orang Kekhalifahan Ottoman Turki membuat mitologi tentang tanah Jawa ini gung liwang liwung, hutan belantara yang banyak demitnya, jalmo moro jalmo mati, siapa mau datang mati. Nah, supaya tanah Jawa ini bisa dihuni harus ditumbali. Akhirnya ditumbali oleh Syekh Subakir. Ini dalam mitologi mereka. Tapi dalam faktanya kan tidak seperti itu, terjadi pertempuran. Ya. Nah, mitologi tadi kan ingin menggiring mindset bangsa ini. Bagaimana juga orang Jawa ini kepotangan budi terhadap orang Arab. Kalau saja tanah Jawa ini tidak ditumbali Syekh Subakir, kita semua nggak bisa menghuni tanah ini. Digiring mindsetnya supaya kita ini berutang budi pada orang-orang Arab, sehingga orang kita cenderung akhirnya seperti rendah diri.
kalau lihat model orang Arab itu ibaratnya seperti majikan yang harus kita puja-puja. Dan penggiringan mindset inilah akhirnya yang dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mendatangkan orang-orang Yaman. Nah, sehingga perjalanannya cukup panjang ya. Sampai akhirnya mereka mendatangkan para intelijen dengan berpura-pura atau namur laku sebagai pedagang. Ini juga sudah kita bahas, benarkah Wali Songo itu pengkhianat bangsa? Mereka adalah misionaris dari Kekhalifahan Ottoman Turki gitu loh. Apakah mereka pengkhianat bangsa? Ya enggak, mereka bukan orang Majapahit kok, mereka bukan orang Jawa kok. Mereka malah berhasil dengan misionarisnya. Nah, Sirna Ilang Kertaning Bumi 1400 ya, 1478. Ini kan baru adanya MOU antara Kekhalifahan Ottoman Turki dengan Kadipaten Demak, belum Kesultanan waktu itu. Nah, akhirnya dalam perjalanan sejarah, karena Kadipaten Demak itu di belakangnya ada Kekhalifahan Ottoman Turki, akhirnya di sisi lain Majapahit juga sedang dalam posisi ada konflik internal yang disebut dengan Perang Paregreg. Akhirnya kan Brawijaya itu kan lari ke timur. Dalam sejarah itu lari ke timur, dikejar oleh Sunan Kalijogo, bertemunya di Gunung Raung. Sunan Kalijogo merayu Brawijaya untuk kembali. Dengan alasan apa? Untuk keselamatan rakyat. Kalau waktu itu Brawijaya lari, bisa jadi rakyat itu akan terjadi pertempuran semakin dahsyat. Yeah. Kalau waktu itu Brawijaya itu lari, ya tentu akan terjadi pertempuran yang semakin dahsyat. Tetapi Sunan Kalijogo ini kan merayu supaya kembali. Seorang raja yang baik tentunya juga berpikir tentang keselamatan rakyatnya. Daripada nanti rakyatnya misalnya terus terjadi peperangan yang tidak ada habisnya, ya, Brawijaya itu kembali ke barat. Terjadilah penyerahan kekuasaan terhadap Raden Patah. Ini penyerahan kekuasaannya di Tuban. Saya pernah ke sana tentang tempat gua. Goanya itu sekarang posisi di tengah hutan, luas banget. Diperkirakan kalau 500 prajurit aja masuk hutan tadi. Ya. Ketika kita masuk ke sana, difasilitasi oleh teman waktu itu, oleh Pak Mugiono, beliau sudah meninggal. Oleh dari pihak tertentu yang menjaga gua tadi, itu diwanti-wanti. Kalau melihat sesuatu, tolong jangan diambil. Wah, saya waktu itu masuk gelap ya. Di situ itu ini ada beberapa saksi. Di situ itu banyak batu bersinar, misalnya kayak perhiasan itu. Ya kita kan kalau kita nggak kuat kan tergoda ini, karena siapa sih nggak suka perhiasan, harta benda. Nah, akhirnya kita katanya dari si yang menjaga itu, kalau nanti bawa apa-apa nanti nggak selamat katanya. Ya kita percaya atau tidak percaya, ya memang kalau menurut saya itu untuk menjaga supaya situs tadi tidak rusak. Ya. Dan tidak semua orang bisa masuk aksesnya ke situ. Ya. Di sisi lain setelah itu Prabu Brawijaya ini kan ke Alas Ketonggo dan Gunung Lawu. Di sini muncul dua versi. Ada yang mengatakan Prabu Brawijaya itu ngerasuk agama Islam. Tetapi ada versi lain,
sampai meninggal pun Brawijaya ini tidak beragama Islam, dia moksa. Nah, perkara Brawijaya moksa ini semua orang sepakat. Tapi kalau benarkah Brawijaya ini beragama Islam, nah ini ada ada perdebatan. Karena kalau memang Brawijaya itu masuk Islam, tidak mungkin moksa. Karena di agama Islam tidak ada ajaran moksa. Nah, di Gunung Lawu ada istilah itu yang namanya Sunan Lawu. Nah, Sunan Lawu ini bukan Brawijaya, tetapi salah satu putra Brawijaya. Karena dalam beberapa literasi disebutkan Brawijaya itu punya putra sejumlah 105. Cerita ini memang banyak terjadi simpang siur, dan ini memang salah satu strategi penjajah untuk mengkaburkan sejarah kita. Nah, kita terus melakukan penggalian-penggalian. Tetapi apapun yang cerita sejarah tadi, saat ini yang kita rasakan adalah dampak dari sejarah tadi. Apa itu dampaknya? Bangsa ini terpuruk. Bangsa ini hancur. Sejak kedatangan ajaran Dayo, bangsa ini tidak mampu membangun peradaban. Bangsa ini hanya meninggalkan cerita dan kuburan. Tapi sebelum ajaran Dayo datang, kita pernah mengalami kejayaan yang luar biasa. Ini fakta sejarah yang kita alami. Tapi ya memang antara yang sadar dan tidak itu kan banyak yang belum sadar saat ini, sehingga kita terus melakukan penyadaran, pencerahan dan sebagainya. Nah, dari cerita sejarah tadi, para sastrawan kita ini kan membuat tembang. Nah, membuat tembang tadi ini kan sesuai dengan, mohon maaf, ini babonannya kan cerita bangsa kita. Tetapi ketika orang bercerita, tentunya ada juga pemikiran si pembuat tembang yang masuk. Di sisi lain juga terkait dengan standarisasi mocopat, guru lagu dan guru wilangan. Sehingga ketika bicara Kidung Sabdo Palon yang pupuh sinom, bicara Prabu Brawijaya itu di podo 1 dan 2. Tapi kalau yang Dandang Gulo ini bicara Brawijaya itu kan malah di podo yang tengah, yang malah podo yang tengah bahkan hampir podo 16, podo 10 malahan di tengah. Ini terkait satu, karakteristik Dandang Gulo dan Sinom kan berbeda, guru lagu dan guru wilangannya berbeda. Terus si penggubah tembang juga berbeda. Tapi intinya secara keseluruhan, makna dari Kidung Sabdo Palon Nagih Janji yang pupuh Dandang Gulo maupun pupuh Sinom ada kesamaan. Sebuah cerita perjalanan sejarah bangsa kita. Sebuah cerita perjalanan tentang kehancuran kerajaan Majapahit. Itu esensi yang bisa kita ambil, Mas Joni. Memang kalau sekilas kan kok masa sih sebuah raja yang punya power tersendiri kok begitu mudahnya, kan Mas Joni, seperti itu ya. Satu, karena ini tembang. Tentu tembang kan tidak mungkin bercerita detail. Ya. Kedua, bisa kita pahami, seorang raja itu seringkali berpikir kan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia akan berpikir tentang bagaimana rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya itu berkonflik sendiri. Akhirnya bunuh-membunuh antar saudara. Itu kan juga akan menjadi pikiran raja. Dan pemikiran itu pula lah yang akhirnya, sebagai contoh gini, pada peristiwa Perang Jawa. Yang dimaksud Perang Jawa itu tahun 1825 sampai 1830, Perang Diponegoro, yang menjadikan VOC itu bangkrut.
Yang menjadikan VOC bangkrut itu kan Perang Jawa, karena memakan biaya yang sangat mahal. 1825 sampai 1830. VOC bangkrut, akhirnya kan tergantikan pemerintah yang pertama itu Inggris dulu setelah VOC bangkrut. Kita pernah dijajah Inggris, kita pernah dijajah Perancis, yang terakhir kita dijajah oleh dari Eropa loh ya, ini pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Perang Jawa tadi, awalnya Pangeran Diponegoro ini kan pangeran yang tersisih. Jadi kalau di sebuah kerajaan ini pangeran itu kan banyak, putra raja itu kan banyak, tetapi tidak semua putra raja itu menduduki jabatan. Seperti halnya sekarang, jenderal itu banyak, tapi ada juga beberapa jenderal yang tersisih, tidak mendapatkan jabatan, hanya sekedar staf di Mabes. Ya. Pangeran Diponegoro ini adalah pangeran tersisih. Dia tidak mendapatkan jabatan tertentu yang memiliki power. Nah, pada waktu itu kuburan dari Pangeran Diponegoro, kuburan dari leluhurnya Pangeran Diponegoro yang di daerah Purworejo ini dijadikan oleh Jenderal Daendels itu menjadi jalan raya. Pangeran Diponegoro itu marah. Jadi kemarahan Pangeran Diponegoro pertama itu sebenarnya bukan demi rakyat, tetapi karena dia emosi kuburan leluhurnya itu dijadikan jalan raya oleh Jenderal Daendels. Sehingga akhir-akhir ini kan muncul sebuah pemikiran, seharusnya yang layak menjadi pahlawan nasional ini bukan Pangeran Diponegoro yang saat ini dikuburkan di Ujung Pandang, Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Yogyakarta, tetapi yang lebih layak menjadi pahlawan nasional adalah Pangeran Diponegoro yang merupakan kakeknya Pangeran Sambernyowo. Pangeran Diponegoro ini atau Pangeran Heru Cokro ini ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Afrika. Karena pengaruh dari Pangeran Heru Cokro atau Pangeran Diponegoro yang kakeknya Pangeran Sambernyowo ini pengaruhnya besar. Kalau tidak dibuang jauh, bisa-bisa Belanda VOC waktu itu semakin kolab. Karena pengaruhnya besar, akhirnya dibuang ke Afrika. Tetapi kalau yang Pangeran Diponegoro yang Perang Jawa ini pengaruhnya malah nggak begitu besar, sehingga hanya dibuang di Ujung Pandang, diasingkan ke Ujung Pandang. Karena awalnya Pangeran Diponegoro ini marah bukan karena melihat kesengsaraan rakyat, tapi karena marah karena kuburan leluhurnya dijadikan jalan oleh Jenderal Daendels. Tetapi kemarahan ini dimanfaatkan oleh Pakubuwono VI. Karena Pakubuwono VI ini seorang raja di Kasunanan. Kalau dia yang bergerak melawan VOC, bagaimana dengan rakyatnya akan semakin ditindas oleh VOC. Akhirnya dia menggunakan orang lain. Sehingga pada waktu itu diceritakan secara rahasia, Pangeran Diponegoro ini dipanggil oleh Pakubuwono VI di alas di hutan Krendowahono. Di sana ada petilasannya di batu yang merupakan tempat duduknya Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro, Pangeran Ontowiryo, atau yang dikenal Pangeran Diponegoro. Di situ ada sebuah diskusi. Pakubuwono VI ini memprovokasi lah istilah kalau bahasa sekarang ke Pangeran Diponegoro. Kalau kamu berani jangan takut. Yen sira wani aja wedi-wedi, yen sira wedi aja wani-wani. Akhirnya terjadilah Perang Jawa.
dengan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Tetapi yang menyuplai prajurit, yang menyuplai persenjataan, yang menyuplai biaya perang, yang menyuplai pangan adalah Pakubuwono VI. Tetapi kenapa Pakubuwono VI tidak maju sendiri? Karena dia seorang raja. Ini terkait jawaban ke Mas Doni tadi, kenapa kok Prabu Brawijaya kok sepertinya begitu mudahnya? Apa dia nggak punya power? Karena seorang raja kan akan berpikir komprehensif. Akhirnya Pakubuwono setelah VOC itu dengan intelijennya, dengan mata-matanya tahu, oh ternyata yang membackingi Pangeran Ontowiryo tadi adalah Pakubuwono VI. Akhirnya Pakubuwono VI ditangkap, dibuang ke Ambon. Di sana ditembak kepalanya, tetapi diberitakan ke keraton kalau Pakubuwono VI itu sakit. Sehingga ketika pada masa Kapolri yang putra darah dari Pakubuwono VI, Kapolrinya dari keraton waktu itu Kapolrinya bernama Jenderal Jatikusumo. Ini kuburannya kuburannya Pakubuwono VI di Ambon itu dibongkar. Tengkoraknya itu ada lubang peluru. Setelah itu beliau dipindahkan, kerangkanya dipindahkan ke Imogiri. Nah, setelah Pakubuwono VI itu ditangkap, akhirnya apa? Pangeran Diponegoro kan tidak berani melanjutkan perang. Terus terjadilah perundingan di Magelang. Nah, ini cerita kesamaan yang kenapa kok raja itu seringkali kadangkala berpikirnya masih kenapa? Barangkali kalau waktu itu Prabu Brawijaya itu terus istilahnya pergi gitu aja, akan terjadi pertarungan yang semakin dahsyat. Rakyat akan saling berbenturan. Ya. Dengan kejadian seperti itu pun saat ini kan dimanipulasi. Dengan cerita katanya agama ini datang dengan damai. Leluhur kita begitu mudahnya menerima agama ini, padahal faktanya kan terjadi pertarungan. Kalau tidak terjadi perang, tidak mungkin orang-orang yang kukuh dengan ajaran Jawa itu lari ke pedalaman. Termasuk salah satunya lari ke Gunung Bromo, ke Ngadas, ke Tosari, bahkan lari ke Bali. Belum lagi dicatat di berbagai literasi babat itu bagaimana Sunan Bonang itu menyerbu Kediri. Terjadi pertarungan dengan Butolocoyo. Bagaimana Sunan Bonang itu menyerbu Kadipaten Probolinggo yang pada waktu itu sedang ada upacara perkawinan antara putra Adipati Probolinggo dengan putri Adipati Lumajang. Tugas kita untuk terus membongkarnya. Ini, ada lagi yang mau ditanyakan. Kita kaji tentang makna Kidung Sabdo Pahlawan secara keseluruhan, tidak per podo. Kalau per podo waktunya nanti otomatis untuk ini bisa 5 atau 10 jam ini kalau per podo. Dari janji 500 tahun itu kan ke belakang. Nah, kedepannya itu sampai kapan? Apa dalam tahun ini kurang berapa tahun? Apakah nanti kalau terpenuhi janji itu 500 tahun sudah terpenuhi, apakah memang betul-betul Nusantara akan kembali ke jati diri apa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono monggo nambah. Derek. Mas Joni lagi. Ampun. Mas Anton tadi apa pertanyaannya dari Mas Anton tadi? Sudah dijawab. Kapan 500 tahun? Ya. Kalau dalam berbagai cerita yang kita analisa ya, kita kaji ya. Sirna ilang kertaning bumi. Ya. Itu tahun kurang lebih 1478. Ini awal dari kehancuran Majapahit.
Tetapi bukan kehancuran Majapahit, ini awal, karena namanya kerajaan besar kan terjadi pertarungan, peperangan ya. Nah, ada literasi lain mengatakan bahwasanya 1478 ini awal dari Kadipaten Demak melakukan MOU dengan Kekhalifahan Ottoman Turki. Setelah itu tahun 1520 ini berdirinya Kasultanan Demak. Perubahan dari kadipaten ke kasultanan. Kadipaten itu kerajaan kecil menjadi kasultanan, kerajaan besar. Terus terjadilah penyerahan kekuasaan. Benar-benar Majapahit sudah benar-benar menyerahkan kekuasaannya itu tahun 1527. Nah, kalau dilihat dari 500 tahun ini, ya, ada yang mengatakan mulai kembalinya 500 tahun. Ini ada yang mengatakan ada berbagai indikator ya. Pertama, ketika disahkannya TAP MPR tentang aliran kepercayaan tahun 73. Terus ada lagi literasi mengatakan ketika sumandinge gendero Gulo Klopo kalawan gendero Tunggul Wulung. Dan peristiwa ini pada tanggal 20 Maret tahun 2003. Pada waktu itu Amerika Serikat menyerang Irak. Orang-orang Indonesia yang terbawa politik agama, mereka demo ke kedutaan Amerika dengan membawa gendera Gulo Klopo. Gendera Gulo Klopo itu gendera Siwa Buddha, gendera merah putih. Ya. Semanding berdampingan dengan gendera Tunggul Wulung. Gendera Tunggul Wulung itu adalah bendera hitam yang bertuliskan Arab. Ya. Semanding. Ini indikator-indikatornya. Terus lagi ada indikator 1520 berarti tahun 2020 munculnya COVID, jagat resik. Kita semua dibukakan mata kita bahwasanya agama apapun tidak ada gunanya ketika COVID. Doa para pemuka agama tidak ada manfaatnya. Kalau memang pemuka-pemuka agama itu hebat doanya, katanya dekat dengan Tuhannya, yang Tuhannya maha sempurna, tentunya pada waktu itu pusat-pusat agama ini tidak terserang COVID. Kenyataannya kemarin bukan rahasia lagi, Mekah semuanya terkena COVID, Vatikan terkena COVID, India kena COVID, rumah-rumah ibadah semuanya kosong. Ya, berarti apa? Tokoh-tokoh agama tadi kan yang katanya menganggap Tuhannya paling hebat, paling sempurna, ya, agamanya paling hebat, paling sempurna, kan doanya tidak mandi abad, doanya. Nah, ini kan apa namanya, alam memberikan, misalnya warning, alam memberikan ujian bahwasanya hukum tertinggi adalah hukum alam. Tergantung kita ini mau sadar atau tidak gitu loh. Kan selama ini kan bangsa ini kan dikirim mindsetnya bahwasanya oh agama saya yang paling sempurna, agama saya, Tuhan saya Tuhan yang paling hebat, kan gitu tuh. Lah kalau memang agama Anda sempurna, Tuhan Anda paling hebat, COVID kemarin kemana? Gitu. Tergantung kita tuh mau sadar atau tidak gitu loh. Nah, sekarang yang akan kita tunggu adalah indikator tahun 1527. Berarti apa? Tahun 2027. Kita akan tunggu akan ada kejadian apa. Tapi di sisi lain, namanya hukum alam, cokro manggilingan itu kan tidak simsalabim. Akan berproses secara alami. Kalau saya lihat akhir-akhir ini memang sudah mulai nampak indikator-indikator itu.
kesadaran-kesadaran itu mulai nampak pelan-pelan. Sehingga leluhur kita mengatakan apa? Tunggu titi wancine. Ya. Entenono titi wancine. Enggal cetakno. Semua kita tunggu saatnya tiba. Semua akan benar-benar cetha, jelas. Ya. Dayoh kudu mulai, utang kudu nyaur, nyile kudu balekke hanantur hangunduh. Saat ini kesadaran sudah mulai meningkat. Bahkan gelombang ateis ya. Di Timur Tengah, di Eropa itu malah jutaan, ya, bergelombang jutaan. Ya. Dan saat ini peradaban-peradaban kita ya, ini bahkan sudah melampaui agama saat ini. Sehingga yang selama ini kita digiring mindsetnya, kalau kita tidak beragama kita amoral, kalau kita tidak beragama nanti kita tidak mendapatkan tuntunan, hanya agamalah yang menjadikan kita bangsa yang mengenal tuntunan kebaikan, semuanya saat ini terbantahkan. Walaupun kalau kita mau berpikir, ya, agama itu kan baru kemarin sore dilembagakan kalau kita bicara peradaban. Agama belum lama munculnya, lahirnya. Apakah sebelum agama muncul itu bangsa kita tidak beradab? Loh, malah jauh lebih beradab malahan. Ya. Kita ingin semuanya tercerahkan, tersadarkan, ya, tercerahkan, dan akhirnya muncullah kesadaran-kesadaran. Itu yang kita harapkan. Ketika kesadaran itu muncul, ya, yang kita bangunkan kesadaran bangsa ini. Sehingga apakah ada gerakan kemarin seperti Pak Toto yang nanti ada gerakan negara dalam agama? Oh tidak. Yang kita munculkan kan kesadaran. Negara kertagama itu sebuah tuntunan jelas. Negara dalam kondisi makmur semuanya berjalan dengan kesadarannya. Tanpa harus ada perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Itu kesadaran. Ajaran leluhur kita sangat jauh berbeda dengan ajaran Dayoh yang hanya berdasarkan iman dan dalil dan selalu bertumpu pada perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang atau ancaman. Jadi kalau orang melakukan sesuatu itu karena takut ancaman atau menginginkan sesuatu, keinginan. Sementara ajaran leluhur kita itu adalah kesadaran. Bukan karena takut ancaman, bukan karena sebuah iming-iming. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, ampun. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi makna sekilas tentang Kidung Sabdo Palona Janji. Kalau sekiranya para pemirsa kurang puas, saya tunggu di kolom komentar. Kalau memang nanti banyak pemirsa yang menginginkan kita kaji lebih dalam, akan kita buat per episode. Jadi 1 podo 1 episode, atau minimal 2 podo 1 episode. Ya. Kita bahas per podo atau per bait supaya lebih detail. Kalau ini tadi kan makna secara secara gelambiaran, secara garis besar saja. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendatangkan manfaat, mampu mencerahkan kita bersama, mampu menyadarkan kita bersama, sehingga akhirnya meningkatnya kesadaran-kesadaran di hati kita semua pada bangsa kita untuk benar-benar sadar menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga, bukan bangsa yang selalu dengan sukacita memperbudak dirinya kepada bangsa lain dengan kedok sebuah ideologi ataupun sebuah agama. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.